You're listening to Oncle Jazz. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Khairia dan teman saya Nia Audina Sembiring. Kita berdua dari kelas PS 4A. Kita ini mau ngapain ya kak? Kita nih kak mau membahas tentang seputar komunikasi bisnis. Tonton terus video kita ya. Check it out. Halo, kita akan mulai dari komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal itu adalah suatu proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Proses ini melibatkan dua pihak. Yang pertama yaitu komunikator si pengirim pesan dan komunikan si penerima pesan yang berinteraksi dalam pertukaran informasi. Nah, ciri-ciri dari komunikasi verbal itu yang pertama adalah disampaikan secara lisan dan tertulis. Suatu informasi dapat disampaikan melalui percakapan langsung, telepon, atau melalui media sosial. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kata-kata dari satu atau beberapa bahasa. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat dua arah. Komunikasi verbal memungkinkan adanya interaksi timbal balik antara si pembicara dan si pendengar. Respon dari pendengar bisa berupa pertanyaan, persetujuan, ataupun bantahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi verbal. Jadi teman-teman, jenis-jenis komunikasi verbal itu ada dua. Yang pertama itu adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini melibatkan interaksi langsung melalui suara, seperti berbicara dalam percakapan, presentasi, ataupun melalui telepon. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini meliputi semua bentuk penyampaian informasi yang dilakukan melalui tulisan, seperti surat, email, ataupun pesan teks. Fungsi komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal ini ada banyak. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, yang ini merupakan untuk mempermudah individu untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Yang kedua yaitu untuk membangun suatu hubungan, membantu dalam membangun dan memelihara hubungan antara individu. Yang ketiga ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi komunikasi verbal ini memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita, yaitu mengurangi risiko kesalahpahaman yang sering terjadi dalam komunikasi nonverbal, yang berarti komunikasi nonverbal itu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding komunikasi verbal. Untuk materi komunikasi nonverbal akan dibahas oleh Kak Nurul. Nah, tadi kan kalian sudah membahas komunikasi verbal nih. Sekarang kita lanjut dengan komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Berbagai bentuk ekspresi seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan isyarat lainnya yang menyampaikan makna tanpa perlu diungkapkan secara verbal. Komunikasi nonverbal seringkali dianggap lebih jujur dan dapat mencerminkan perasaan serta emosi seseorang dengan lebih akurat dibandingkan komunikasi verbal loh. Ciri-ciri komunikasi nonverbal yang pertama, tidak menggunakan kata-kata. Pesan disampaikan melalui isyarat fisik dan ekspresi. Yang kedua, ekspresi. Mampu menyampaikan berbagai emosi dan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang ketiga, spontan. Seringkali terjadi secara otomatis dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh pengirim pesan. Nah, tadi kan saya membahas ciri-ciri. Sekarang kita membahas jenis-jenis komunikasi nonverbal ya. Yang pertama, ekspresi wajah. Menyampaikan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau kebingungan. Yang kedua, bahasa tubuh, termasuk gerakan tangan, postur tubuh, dan jarak fisik antara individu. Yang ketiga, kontak mata, mengindikasikan perhatian, ketertarikan, atau kepercayaan. Yang keempat, isyarat, seperti seperti anggukan kepala untuk menyatakan persetujuan atau gelengan kepala untuk menolak. Yang kelima, nada suara dan intonasi, menambah makna dan pesan yang disampaikan secara verbal. Setelah ciri-ciri dan jenis-jenis komunikasi nonverbal, apalagi ya?
nonverbal. Yang pertama, repetisi atau pengulangan. Mengulangi atau menegaskan pesan verbal yang telah disampaikan, misalnya mengangguk, mengatakan iya, dan substitusi atau pengganti, menggantikan kata-kata dengan isyarat nonverbal. Contoh, mengangkat jempol sebagai tanda setuju. Yang ketiga, kontradiksi atau pertentangan. Ketika pesan nonverbal bertentangan dengan pesan verbal, misalnya seseorang mengatakan saya baik-baik saja, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan. Yang keempat, penegasan, menekankan atau memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Yang kelima, mengatur komunikasi, membantu dalam mengatur alur percakapan dan interaksi sosial. Apa sih pentingnya komunikasi nonverbal? Yang pertama, memperjelas pesan. Komunikasi nonverbal dapat mempertegas dan memperjelaskan pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, gestur dan ekspresi wajah dapat membantu orang lain memahami emosi atau maksud di balik kata-kata yang diucapkan sehingga mengurangi kesalahpahaman. Kedua, menyampaikan emosi dan sikap. Melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata, individu dapat menyampaikan perasaan dan sikap mereka tanpa harus mengucapkan kata-kata. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih mendalam dan otentik. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Bahasa tubuh yang positif seperti postur tegak dan kontak mata yang baik dapat menunjukkan kepercayaan diri. Ini sangat penting dalam situasi seperti wawancara kerja atau presentasi, di mana kesan pertama sangat berpengaruh. Udah, ini 3 aja pentingnya komunikasi nonverbal. Enggak dong. Yang keempat, ada menciptakan kesan pertama yang baik. Komunikasi nonverbal berperan dalam menciptakan kesan pertama yang positif. Misalnya, senyuman dan sikap terbuka dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman dan diterima dalam interaksi sosial. Udah, enggak, ada yang kelima, yaitu mengganti komunikasi verbal. Dalam situasi ini, di mana kata-kata tidak dapat digunakan seperti saat berkomunikasi dengan orang yang tidak bicara bahasa yang sama. Komunikasi nonverbal menjadi alternatif yang efektif untuk menyampaikan pesan. Dengan demikian, komunikasi nonverbal tidak hanya melengkapi komunikasi verbal, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membangun hubungan yang efektif dan bermakna antara individu. Tips untuk meningkatkan komunikasi nonverbal. Yang pertama, perhatikan ekspresi wajah. Yang kedua, gunakan kontak mata. Yang ketiga, perbaiki postur tubuh. Yang keempat, sesuaikan dengan budaya. Yang kelima, dengarkan dengan aktif. Komponen-komponen dari proses komunikasi. Yang pertama yaitu adalah pengirim. Pengirim ini individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan merumuskan dan mengirim pesan kepada penerima. Yang kedua yaitu pesan. Pesan ini isi atau informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada si penerima. Ketiga adalah saluran komunikasi. Ini adalah media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima. Yang keempat adalah si penerima. Pihak yang menerima pesan dari si pengirim dan penerima harus mampu menerjemahkan dan memahami isi pesan yang beliau terima. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik ini adalah tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik ini sangat penting untuk mengetahui apakah komunikasi ini berhasil dan apakah pesan telah dipahami dengan baik. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses yang terjadi komunikasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini yang dimaksudnya adalah latar belakang, karakter, dan tujuan masing-masing komunikator dan komunikan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Lingkungan tempat komunikasi berlangsung, gangguan dari perangkat yang digunakan, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Secara keseluruhan, proses komunikasi adalah elemen fundamental dalam interaksi manusia yang melibatkan si pengirim dan penerima informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Memahami komponen dan alur proses komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Selanjutnya, kita bahas apa nih Kak? Kita akan membahas memperbaiki komunikasi. Jadi, langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi itu adalah yang pertama, dengarkan dengan empati. Yang kedua, hindari asumsi dan dugaan. Yang ketiga, atur intonasi dan pilih kata yang tepat.
Yang keempat, pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Memperbaiki komunikasi sudah dibahas nih. Selanjutnya, komunikasi yang efektif itu perlu apa aja sih Kak? Komunikasi yang efektif perlu yang pertama persepsi, yang kedua ketepatan, yang ketiga kredibilitas, yang keempat pengendalian, dan yang kelima keharmonisan. Nah, akhirnya pembahasan kita sudah selesai nih Kak. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, baik, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.